Kak Jai, mungkin kita kan baru dengar berita-berita soal makamnya almarhum Abah ya. Mungkin dari pihak keluarga sendiri seperti apa sih tanggapannya terkait dengan dibilang tidak mengurus makam atau sebagainya gitu. Mungkin dari keluarga sendiri seperti apa sih faktanya kita mau tahu. Oke, dari Mama dulu. Ya. Kalau saya melihat dari sisi pandang, istilahnya terima kasih ya orang yang sudah membuat video itu. Mungkin dia sayang sama Abah, ya kan, perhatian sama Abah, biarpun istilahnya Abah sudah tiada, dia perhatian banget. Tapi dalam saya garis besar ya, maksudnya di sini tuh tidak ada makam terbengkalai, atau di situ kan narasinya tuh apa, kemana istrinya Abah 4 gitu kan, kemana keluarganya. Jadi tuh sebenarnya setiap minggu kita datang, maksudnya setiap hari, kadang hari Jumat, kadang hari Kamis gitu kan, tapi yang jelas hari Jumat kita selalu datang, sempatkan. Dan kayaknya kalau tidak terawat memang itu kan makam belum kita bangun. Kenapa belum kita bangun? Karena struktur tanahnya itu belum padat. Abah kan baru 4 bulan meninggal, jadi biasanya sih sekitar 6 bulan sampai 1 tahun itu baru bisa direnovasi. Jadi sepertinya kelihatannya kayak terkikis kan, tanahnya itu kayak longsor, kayak ini. Sebenarnya sih bukan ini, jadi memang belum siap untuk dibangun aja gitu. Betul. Berarti memang dari keluarga sendiri rencananya mau akhirnya membangun itu kan? Kemarin saya sudah ngobrol, waktu itu saya pas Abah 100 hari, saya ngobrol sama orang pemakaman itu ya, yang tugasnya. Iya Bu, nanti nunggu tanahnya padat oleh sekitar mungkin bulan Juni apa Agustus gitu kan. Ya sudah, makanya kita tunda gitu. Berarti memang semuanya atas pertimbangan dari keluarga dan juga pengelola makam ya Bu ya? Iya, makanya kemarin juga kesepakatan keluarga, ya udah nanti kita bangun setelah ini aja hari raya gitu kan. Jadi gitu. Sebenarnya sih bukan terbengkalai atau tidak diurus kemana istrinya, kemana keluarganya, itu sebenarnya salah besar gitu. Tapi pas keluarga ngelihat mungkin video kemarin Bu yang dibilang nggak ngurus makam segala macam, keluarga sendiri Saya responnya sempat gimana Bu? kaget, loh kok begini gitu kan. Sementara saya bilang ini kan bukan tidak terawat, bukan tidak terus, bukannya kita nggak mau ngurusin, karena memang belum siap dibangun gitu. Makanya kita abaikan dulu, maksudnya dengan abaikan tuh ya udah nanti aja lah gitu, nunggu ininya padat gitu. Dari Abang sendiri gimana Bang? Kemarin sempat marah-marah juga di konten yang mungkin seperti apa sih Bang? Kalau aku sih sebenarnya orangnya nyantai ya. Cuman setelah aku lihat konten itu yang ada di TikTok dan itu lumayan viral ya, udah ditonton jutaan orang. Mungkin menurut aku lebih ke orang Indonesia tuh kadang kalau bikin konten tuh nggak mikirin ke depannya gitu, bakal terjadi apa, bakal kayak gimana, kesinggung nggak orangnya apa gimana. Cuman yang aku lihat adalah dia itu nggak cari tahu lebih lanjut gitu tentang informasi, bahkan semacam tanah belum padat itu apa masih harus dibangun tuh dia belum ngerti gitu. Maksudnya kayak seenggaknya ya mungkin ya tanya ke penjaganya, bisa tanya, bisa juga cari tahu di, kan sekarang udah banyak kan browsing di Google gitu-gitulah. Menurut aku sih itu hal yang harus dipelajari lagi gitu maksud aku. Jadi jangan cuma bikin konten, upload dan tidak tahu tidak tahu kayak ibaratnya masih kurang wawasan lah tentang itu. Jadi mungkin lebih hati-hati aja sih kalau buat konten dan dicari tahu lebih dulu gitu ya. Mungkin kalau dari sisi aku, sisi konten ya kayak gitu. Tapi kalau dari keluarga sendiri, maksudnya kemarin dibilang nggak ngurus makam, ada rasa sedih tersendiri nggak sih Bu? Karena kan dibilangnya aneh-aneh gitu kan di ini kan sebenarnya sih kalau soal makam itu kan soal urusan keluarga gitu kan, urusan pribadi, tidak untuk dikonsumsi publik gitu kan. Tapi karena ini udah kesebar luas, sudah istilahnya menjas, oh makamnya tidak terawat nih, tidak terurus nih, kemana keluarga, itu kan sangat rasanya menyudutkan saya sebagai istri dan anak-anak sebagai keluarga gitu kan, sebagai anak-anaknya apa, kenapa, kemana gitu kan. Sebenarnya sih itu aja. Jadi saya sangat intinya apa ya sedih ada gitu kan, kita masih dalam suasana duka, tapi istilahnya ada hal-hal yang berbicaranya negatif gitu. Mungkin dia di sananya sih
kok kasihan amat ini abah gitu kan, makanya kok tidak terawat seperti ini. Cuman kan pikiran dia sama pikiran kita beda, jadi kita nggak bisa menyamakan pikiran dia dan kita gitu. Ya udah gitu aja sih sebenarnya. Apalagi yang di highlight mungkin 4 istri dan juga abah tuh orangnya kaya raya keluarganya, jadi makamnya tuh nggak Iya. pantas kalau misalnya nggak kurus. Itu kan Iya, ya sebenarnya. ya agak lucu aja gitu ya, maksudnya kita juga ngeliatnya lucu gitu loh. Jadi aku sih orangnya santai aja, kita semua satu keluarga kita nyantai juga, kita nggak macam-macam, nggak lapor polisi segala macam, cuma lebih kayak orang itu lebih ke introspeksi diri lah Kita sebelum juga sama-sama introspeksi diri gitu Iya. kan, gitu kan sama-sama. mungkin lebih baik izin dulu, boleh izin dulu, atau kalau bisa ngerekam makam aja kayak ini makam Abah Komar nih, oh ya Abah Komar kayak sedih ya, Iya. ininya ditinggal kayak gitu, nggak mesti ngebahas Nggak ada menyudutkan. ini orang kaya kuburannya nggak kurus kayak gitu loh. Jadi Ah. gitulah kalau mau bikin konten gitu. Dan abah juga saya tambahin, abah juga sempat pesan kan, kalau abah nanti punya kuburan jangan bagus-bagus, cukup sederhana. Abah pengen istilahnya sederhana, nggak perlu yang bagus kayak gimana gitu kan, cukup dibangun sederhana. Itu mungkin pesan abah waktu itu kan. Tapi mungkin mandat dari abah sendiri memang maunya dikuburkan di samping keluarga begitu Bu? Enggak. Iya. Sebenarnya gini mah. Sebenarnya itu hal yang menarik sih, karena Abah sendiri itu nggak pernah pesan ke keluarganya sama sekali. Malah dia pesannya ke penjaga Pencoba. makamnya. Oke. Dia pesannya ke penjaga makamnya. Jadi pas kita meninggal pun kita bingung nih, dikubur Mana? di mana ya kira-kira gitu. Saya nggak pernah serius, Iya. apa kan kalau ngobrol nggak pernah serius kan. Ternyata Abah tuh dari dulu udah pesen di situ tanpa bilang-bilang keluarga. Makanya setelah nanya penjaga makam kita semua kaget ya, kenapa bisa gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya karena mungkin ya dia sayang sama kedua orang tuanya, jadi alasannya mungkin dia dikubur di situ. Tadi kita sempat ngobrol sama Pak Makmun yang iya. pengelola makamnya, beliau juga bilang kayak gitu, katanya memang pesan dari abah mau dikuburkan di samping kedua orang tuanya. Nah, ternyata yang menariknya adalah keluarganya nggak tahu Iya. bahkan ya. Kita nggak Jadi tahu. kalau dulu kan abah selalu obsesi, abah pengen di makam di atas bukit gitu kan. Oke. Di atas bukit juga dicari di sini di mana gitu kan, mungkin kan nggak ada bukit gitu kan. Makanya tapi ke penjaga bilang, abah sempat ngomong Bu katanya, abah pengen dimakamin di sini samping ibunya, karena memang kenapa kuburan ibunya juga sempat kepotong, karena memang itu istilahnya dulu itu kan tempat dudukan makam kan. Oh, Jadi iya. ini makam ibu kedua orang tuanya, sebelahnya itu kan tempat duduk abah. Iya, Tempat buat duduk dia abah. ziarah. Abah sempat ngomong sama penjaga makamnya, ini nih nanti dulu saya di sini nih nanti gitu kan. Makanya itu kepotong, makanya seperti apa Iya, ya? ambles ya. Ambles Iya. itu dipotong sengaja. Dibongkar. Dibongkar sengaja. Karena Itu bekas dudukan. bukan longsor, jadi emang kan banyak yang bilang nih di TikTok segala macam lah, itu kalau itu tanahnya longsor segala Kalau macam. langsung sebenarnya emang di ini. Iya, dan memang tanahnya juga belum padat ya. Pak. Abah juga seperti gitu. Tapi rencananya memang itu dibangunnya ditinggiin sama kayak Iya. makamnya atau mungkin di rata? Nanti rencananya mungkin disamain sama yang makam orang Oh, yang tuanya. Jadi kita renovasi ulang, semua kita angkat, semua kita renovasi ulang dari tiga-tiganya itu. Tapi tetap ditinggiin mungkin. Iya, mungkin tinggi segitu, apa minta setinggi segitu. Tapi mungkin nunggu tanahnya padat dulu Iya, ya Bu ya. mungkin kemungkinan sih sekitar bulan 6 lah kata anak-anak gitu kan. Tapi kalau gitu Ibu masih rajin Bu. Iya. Maksudnya kalau keluarga besar. Kalau bareng-bareng keluarga besar mungkin kan enggak. Kalau saya sama anak-anak menyempatkan diri harus itu setiap hari Jumat. Karena pesannya apa gitu, abah minta doakan setiap hari Jumat. Dan abah pun dulu abah lakukan itu ke orang tuanya itu setiap Jumat. Kita harus sempatkan ziarah. Ini udah 100 hari ya Bu ya. Sudah Lewat. Udah lewat sudah lewat dah. Iya. 30 150. Empat bulan lebih lah. Ya 4 bulan. Oke, mungkin gimana sih Bu? Udah 100 hari lebih ditinggal abah di keluarga sendiri. Ada rasakan yang tersendiri nggak sih Bu? Kalau sedih pasti ya, cuman kan kita nggak mau berlarut. Soalnya abah suka bilang tidak boleh merasa memiliki gitu kan. Jadi kesedihan itu ada, kita tetap kalau kita sedih kita kangen kita kirim Fatihah, kirim doa gitu kan, berdoa sama abah, dan abah bilang hidup harus terus berlanjut walaupun abah tidak ada apapun itu,
karena saya masih punya tanggung jawab yang Abah tinggalkan umur 10 tahun. Abah cuma pesan jadi sarjana itu doang. Tapi kadang masih ada ngerasa sedih gitu nggak sih? Oh biasanya rutinitasnya dikerjain tuh bareng abah, ada abah gitu. Paling kalau pastilah gitu kan, kadang kayak lagi makan gitu misalnya gitu kan, makan bareng apa, jadi kadang suka ini nggak ada gitu, jadi udah ya belum bisa ini ya, kita masih belum bisa move on kalau masih ya seperti saya. tapi kita karena Abah sering keluar kota kan, jadi kadang oh ya Abah, perasaan kita tuh Abah masih keluar kota gitu, jadi gitu. Mungkin kalau dari anak-anaknya sih, anak-anak itu udah ya dari awal meninggal pun udah ikhlas gitu. Jadi mikirnya bahwa ya udah relain aja gitu loh. Jadi anak-anaknya pun dari dulu nyantai ya, maksudnya nggak yang nangis nggak kayak gitu. Jadi ya sih. Jadi tetap dengan kesibukan masing-masing, dan hidup kan harus terus dilanjutkan. Ada yang mau ikutin jejak kayak Abah juga nggak sih Bu? Kalau untuk ikutin jejaknya apa belum kelihatan nih. Kalau Jai ya jadi konten kreator kan belum, tapi ya kalau apa kan talentanya kan melawak ya, Iya, melawak tuh buat orang itu tertawa gitu. Tapi kadang dia jokesnya masih ada sih, ada sedikit-sedikit Masih yang ada nyurun lucu ya, gitu, Bu, ya, ya, abahnya lucu gitu. gitu. Jadi ya ada lah titisan. Nah, abang terkait dengan nama besar abah gitu ya, sebagai seorang anak gitu, ada pressure nggak sih? Aduh, nama abah tuh udah gede banget gitu. Mungkin abang ada kayak, aduh harus kayak gitu juga karena namanya udah gede gitu. Maksudnya goals aku ya, kayak gimana? Beban ini. Ada beban, ya, beban. beban sendiri Beban ya. sama abang gitu. Nggak ada sih, kayaknya aku hidup nyantai-nyantai aja. Maksudnya ngejalanin hidup seperti biasanya aja gitu loh. Dan juga Jadilah kalau apa selalu bilang jadilah diri sendiri, Ya. itu yang apa selalu pesan. jadi mungkin abah tuh selalu support ya orangnya. Jadi anak yang mau jadi pembuat musik, politisi, apapun, jadi ya enjoy living aja gitu loh ibaratnya. Mungkin gitu aja sih. Tapi pesan-pesan yang